Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Agung dan Maha Luhur, yang telah memberi panjang umur, sehat badan sekujur, dan rezeki yang subur makmur. Salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi yang terakhir. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya selalu terukir di hati sanubari orang-orang yang senantiasa berzikir. Beliau baginda Rasul selalu khawatir, takut yang menjadi umatnya masuk ke dalam neraka sa'ir gara-gara hidupnya banyak dipakai pekerjaan yang mubazir, apalagi ngedahdir. Pemirsa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Acep Anwar. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan mengupas tentang makna baiti jannati. Pemirsa yang berbahagia, setiap orang yang berumah tangga tentu mengidam-idamkan, menginginkan rumah tangganya itu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, atau dalam ungkapan baginda Rasul adalah baiti jannati. Lalu pertanyaannya, kepada siapakah mencontohnya? Yang jelas tidak ada suri tauladan yang baik kecuali rumah tangganya baginda Rasul. Ketika kita meneladani rumah tangga orang, rumah tangga selebritis dan lain sebagainya, tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan. Sementara ketika kita sebagai seorang muslim langsung menteladani rumah tangga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah sudah sempurna apa yang dicontohkan baginda Rasul. Baginda Rasul menikah usia 25 tahun, sementara Siti Khadijah 40 tahun. Perbedaan usia yang sangat mencolok, belum lagi status, namun di tengah-tengah kehidupan rumah tangga beliau mengikrarkan keadaan rumah tangganya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Luar biasa, sangat mengharukan sekali ungkapan yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya rumah tangga kita menjadi baiti jannati, rumahku, surgaku? Setidaknya 3 usaha ini kita tempuh, kita lakukan menjadi rumah tangga yang baiti jannati. Apa itu? Yang pertama adalah komunikatif. Aktifkanlah komunikasi kita. Dengan siapa komunikasinya? Komunikasinya adalah dengan Allah. Aktifkan komunikasi kita dengan pasangan. Aktifkan komunikasi kita dengan orang tua. Demikian juga dengan anak-anak. Ketika bangun tidur, belum ada yang disapa, yang pertama kali disapa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kesempatan kepada kami bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Itu adalah bentuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi perbanyak komunikasi melalui sujud dalam sholat tahajud, sholat malam. Perbanyaklah komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan senantiasa menolong kehidupan kita, khususnya dalam berumah tangga. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua kita menyapa. Bentuk komunikasi dengan orang tua kita adalah saling mengunjungi, kita berkunjung, bersilaturahim dengan orang tua.
insya Allah orang tua ridho, Allah pun akan ridho. Senyuman orang tua adalah senyuman Allah kepada kita. Luar biasa, jangan sampai ditinggalkan. Orang tua ridho, insya Allah dibukakan pintu keberkahan dalam berumah tangga. Demikian juga yang namanya aktifkan komunikasi kita dengan pasangan kita. Dengan pasangan kita aktifkan komunikasi. Berkomunikasi dengan istri, jangan sampai dipendam, jangan sampai membisu, tapi aktif. Yang namanya komunikasi dengan pasangan kita, itu yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian komunikasi dengan anak-anak kita, putra-putri kita. Yang kedua, caranya supaya baiti jannati bisa kita peroleh dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua adalah lakukan yang namanya apresiatif. Artinya perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada orang-orang. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan keluarga kita keluarga yang bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang namanya berterima kasih kepada pasangan kita. Sekecil apapun jasa pasangan kita, hargai, berikan dia yang namanya pujian. Mama terima kasih sudah memasakkan hidangan, sudah menyediakan hidangan. Semoga Allah memberikan hidangan nanti di surga. Pun demikian yang namanya seorang istri, ya Allah, anugerahkanlah karena keringat suami, nanti gantikan dengan butiran-butiran mutiara di surgamu. Seperti itu enak. Saling memuji, memberikan apresiasi kepada pasangan kita. Dan memang naluri dasar manusia itu senang dipuji, senang dipuji. Ketika istri dandan, berikan pujian. Ketika istri melakukan sebuah prestasi, berikan pujian. Insya Allah akan harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Sekecil apapun, maka tidak salah, bahkan sesuatu yang harus kita yakini ketika Allah mengungkapkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu apresiatif kepada Allah dan kepada sesama manusia, artinya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama manusia, maka kami akan menambahkan nilai kesuksesan bagimu. Luar biasa. Suatu ketika yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendengar ada seseorang yang berdoa. Yang berdoanya itu seperti ini, ya Allah, jadikan kami menjadi golongan yang kecil, termasuk kepada golongan yang kecil, golongan yang sedikit. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar doa tersebut lantas menjawab, ma hadad doa, doa macam apa ini? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian orang tersebut menjawab, wahai Umar, tidakkah engkau mendengar firman Allah, qalilam ma tashkurun, sungguh sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah. Dan kami menginginkan termasuk kepada golongan orang yang sedikit itu. Ketika menjawab pertanyaan tersebut, langsung Sayyidina Umar bin Khattab menjawab lagi, bahwa kullun nasi a'lamu min Umar, bahwa manusia itu lebih pintar daripada Umar. Ini bentuk ketawaduan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, supaya rumah tangga kita menjadi baiti jannati, rumahku, surgaku, adalah lakukan yang namanya selektif. Selektif. Apa itu selektif? Selektif dalam hal apa? Contohnya selektif dalam memilih kata-kata.
kepada pasangan kita. Lihatlah baginda Rasul ketika memanggil Siti Aisyah, ya Humaira, sangat selektif sekali, diberikan kata-kata yang indah, tidak asbun asal bunyi. Tidak asbun, tidak asal bunyi. Karena yang namanya perkataan seseorang itu akan ditimbang, dicatat oleh dua malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sepatah kata yang keluar dari mulut manusia itu kecuali dicatat oleh dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Keterangan yang lain, salamatul insan fi hifdil lisan. Artinya selamatnya manusia itu karena dia menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Pilihlah kata-kata terbaik kita kepada pasangan kita. Jangan asbun, jangan mengejek, jangan menghina. Kemudian juga selektif dalam hal jangan asal telan. Ya, asal telan. Jangan sampai seperti itu. Dalam kehidupan berumah tangga kita mendengar berita dari orang lain tentang pasangan kita, awas jangan cepat-cepat langsung ditelan. Kita korektif, kita klarifikasi, kita tabayun. Bukankah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah ketika hal itu dilakukan, mudah-mudahan baiti jannati bisa kita raih. Selamat mendayung keluarga menuju pulau baiti jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.